Nama saya Kalepion Vino Purba. Saya memilih menentukan segmentasi pasar. Ibarat seorang atlet pemanah, sebuah bisnis yang sukses pasti bisa menentukan target pasar yang tepat. Seorang pemanah pasti sudah tahu seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencapai target. Bila targetnya dekat, berarti tidak perlu menarik anak panah terlalu jauh sehingga tenaga tidak terbuang sia-sia. Tetapi jika targetnya jauh, pasti membutuhkan tenaga lebih agar bisa mencapai targetnya. Untuk itulah diperlukan yang namanya segmentasi pasar sesuai target. Sayangnya di Indonesia ini masih banyak para pebisnis yang belum mengetahui secara pasti segmentasi pasar dari produknya. Semua produk yang dimiliki dianggap sama, bisa untuk semua kalangan. Akibatnya, bisnis berjalan kurang fokus dan tidak memiliki target utama yang dituju. Sehingga sumber daya yang dimiliki malah terbuang sia-sia. Hal demikianlah yang berbahaya dalam berbisnis, karena bisa mematikan bisnis dengan perlahan. Contoh kasusnya adalah, jika Anda memiliki perusahaan pakaian bayi, segmentasi pasar yang Anda pilih tentu saja para ibu-ibu. Kemudian segmentasi pasar tersebut dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang sedang hamil atau memiliki bayi. Segmentasi pasar tersebut bisa dikerucutkan lagi dengan memilih ibu-ibu yang lebih suka belanja online atau tidak, memiliki anak-anak perempuan atau laki-laki, bahkan ibu-ibu pekerja atau tidak. Pemilihan segmentasi pasar ini menyesuaikan seperti apa produk yang Anda miliki. A. Segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya saja, jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen, sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. B. Segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini bisa diterapkan. Contohnya jasa fotografi akan laku saat musim wisuda. Penjual baju akan kebanjiran pesan saat mendekati Idul Fitri dan sebagainya. C. Segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, Anda dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita. Pastinya berbeda-beda. Ada yang mampu dengan membeli dengan harga tinggi, ada juga yang hanya mampu membeli dengan harga rendah. Apabila memang segmentasi pasarnya luas, Anda bisa menerapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi agar semua kalangan bisa masuk. Segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi. Karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sudah berbeda. Lagi produk yang hanya dikhususkan kepada orang dewasa saja, sehingga Anda harus melakukan segmentasi demografi ini agar tidak salah sasaran. Segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam respon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan juga lebih deskriptif. Segmentasi sosial budaya F. Segmentasi budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berubah kelas sosial, suku, norma masyarakat dalam lingkup pasar, dan daur hidup komunitas. Ciri-ciri segmentasi pasar efektif harus: 1. Terukur. Segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian analisis data juga harus dibuktikan dengan daya yang terukur dan akurat. 2. Terjangkau. Segmentasi efektif adalah menghilangkan dinding antara produk dengan konsumen. Produk secara jelas dapat dijangkau oleh konsumen. 3. Berpengaruh. Proses segmentasi juga harus memengaruhi bisnis, misalnya memberi keuntungan dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. 4. Dapat dibedakan. Segmen pasar yang efektif adalah setiap elemen dalam segmentasi dapat dibedakan secara jelas. 5. Realistis. Segmentasi yang efektif juga dapat merealisasikan atau mewujudkan rencana bisnis Anda. Langkah dalam menentukan segmentasi pasar secara garis besar adalah: 1. Pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian berupa survei, diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. 2. Analisis. Setelah semua data didapat, Anda dapat mengelola data tersebut dan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. 3. Penyusunan. Tapi ini adalah Anda mengelompokkan hasil dari analisis, dan pada tahap ini Anda akan tersaring manakah produk yang sesuai dengan juga pasar mana yang sesuai.
Cara menentukan targetnya adalah tergantung dengan kebutuhan bisnis yang Anda jalankan. Anda harus memperhatikan 3 hal ini. 1. New consumer. Menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga Anda perlu mencari konsumen baru. 2. Fokus consumer. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah Anda namun menunjang bisnis yang berkelanjutan. 3. Supported konsumen. Konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk Anda. Ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Langkah selanjutnya Anda mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen, lalu sesuaikan dengan produk yang Anda jual untuk bisa mendapatkan informasinya. Anda bisa bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Jika Anda telah mengetahui masalah konsumen, Anda dapat melakukan klarifikasi keinginan, kebutuhan, dan juga masalah konsumen. Hal ini berguna untuk acuan dalam membuat roadmap, strategi bisnis, dan juga evaluasi produk. Ketahuilah perilaku konsumen. Selanjutnya Anda dapat menganalisis perilaku konsumen. Anda dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk, dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Olah dan analisis data. Selanjutnya, Anda dapat mengolah semua data terkait konsumen yang telah Anda amati. Pada tahap ini, Anda akan mengetahui peluang produk yang Anda akan jual kepada tiap segmentasi yang telah Anda lakukan. Evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, Anda perlu tahu respon dari konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang Anda miliki. Catat semua masukan dan diberikan konsumen kepada Anda dan segera perbaiki. Terima kasih.